Halo guys, perkenalkan nama saya Angelina Aso. Di sini saya akan menjelaskan materi besaran, satuan, dan pengukuran dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran Fisika. Oke guys, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang besaran dan satuan. Nah, yang pertama besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, yang mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan besaran. Yang berikutnya satuan. Satuan merupakan pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Itu adalah satuan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam besaran. Nah, di sini ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang kita masuk ke besaran pokok. Nah, besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Yaitu tuh satuannya itu eh, tidak diturunkan dari besaran lain. Itu yang disebut dengan besaran pokok. Nah, di sini saya ambil contoh besaran pokok yaitu ada 7. Yang pertama, panjang. Nah, panjang ini memiliki satuan. Satuannya itu yaitu meter. Dan yang kedua, massa. Massa itu satuannya itu kilogram. Dan yang ketiga, waktu. Satuannya itu sekon. Yang keempat, kuat arus, yaitu satuannya itu ampere. Yang kelima, suhu, satuannya Kelvin. Dan yang keenam, jumlah zat, satuannya itu molekul. Dan yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya kandela. Nah, ketujuh contoh besaran ini yaitu disebut dengan contoh dari besaran pokok. Oke, sekarang kita masuk ke pengukuran. Nah, pengukuran merupakan proses membandingkan sesuatu yang diukur dengan sesuatu yang lain sebagai pengukur yang dijadikan sebagai titik acuan. Oke, baik. Di dalam pengukuran itu ada beberapa jenis alat ukur. Nah, alat ukur yang pertama itu alat ukur besaran panjang dan alat ukur besaran waktu. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis alat ukur besaran panjang. Nah, saya ambil contoh di sini yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong itu merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah benda. Oke. Oke, baik. Ada beberapa fungsi atau manfaat jangka sorong, yaitu sebagai berikut. Jangka sorong itu yang pertama berfungsi untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Yang kedua, berfungsi mengukur sisi dalam benda yang biasanya berupa lubang seperti pada pipa dengan cara mengulurkannya. Fungsi yang ketiga yaitu mengukur kedalaman celah atau lubang suatu bentuk benda. Oke, fungsi yang ketiga yaitu mengukur kedalaman celah atau lubang suatu bentuk benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian alat. Dan yang keempat yaitu berfungsi. Oke, terus fungsi yang keempat yaitu mengukur ketebalan suatu bentuk benda. Dan fungsi yang kelima yaitu mengukur diameter dalam bentuk benda menggunakan rahan tetap dan rahan geser atas. Dan yang keenam yaitu berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu bentuk benda menggunakan tangkai ukur bagian bawah, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang relatif kecil. Dan jenis atau fungsi yang ke-7 yaitu memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius.
Oke, sekarang masuk ke bagian-bagian jangka sorong. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat gambar yang telah saya buat di slide, itu adalah gambar jangka sorong dan juga tertera dengan bagian-bagiannya. Oke, untuk itu saya akan menjelaskan hmm, pengertian atau maksud dari bagian-bagian jangka sorong. Oke, yang pertama itu rahang dalam. Nah, rahang dalam ini terdiri dari rahang geser dan rahang tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah suatu bentuk benda. Lanjut, yang kedua yaitu rahang luar. Rahang luar ini terdiri dari dua rahang, yaitu rahang geser dan rahang tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian luar, misalnya diameter, lebar, atau panjang bentuk benda tertentu. Yang ketiga, tangkai ukuran kedalaman. Nah, tangkai ukuran ini berfungsi untuk ukuran kedalaman ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda tertentu. Yang keempat, skala utama. Skala utama berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama yang biasanya dinyatakan dengan satuan sentimeter atau inci. Biasanya panjang skala utama adalah 15 sampai 17 sentimeter. Lanjut, yang kelima yaitu skala Nonius. Nah, skala Nonius itu berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan inci atau milimeter. Nah, yang keenam itu baut pengunci. Nah, baut pengunci ini baut pengunci berfungsi sebagai penahan agar rahan tetap pada tempatnya sehingga objek benda yang sedang diukur. Yang keenam yaitu baut pengunci. Baut pengunci pada jangka sorong itu berfungsi untuk menahan agar rahan tetap pada tempatnya sehingga objek benda yang sedang diukur bisa tertahan atau tidak terlepas dan skalanya pun tidak bergeser saat sedang diukur. Nah, itu adalah pengertian atau fungsi dari bagian-bagian jangka sorong. Oke guys, itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian saja. Terima kasih.